semakin dekat. Pertarungan antara Australia dan Indonesia yang akan berlangsung di Stadion Allianz di kota Sydney, Australia. Tapi sebelum ke sana, kita melihat dulu info dari pemain-pemain abroad kita yang tampil pada akhir pekan kemarin. Sebelum menuju ke Sydney, Kapten Jai Itzes melakoni laga terakhir sebelum break internasional untuk memasuki FIFA Matchday. Itu Venezia menghadapi Napoli. Tidak main-main. Napoli adalah tim yang berada di peringkat kedua setelah Inter Milan dalam klasemen Serie A. Sementara Venezia, klubnya Jai Itzes, berada di peringkat ke-19 di zona merah. Ya, terancam untuk degradasi. Berada satu tingkat di bawah Monza ya, kalau bisa dikatakan. Dan orang memperkirakan Venezia akan tumbang. Tetapi hasilnya Venezia mampu menahan imbang Napoli, ya, 0-0. Suatu hal yang luar biasa, di luar dugaan. Kalau melihat dari kualitas pemain head to head kalah Venezia. Tapi Jai Itzes mengemban tugasnya dengan baik sekali. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, memberikan kepercayaan yang luar biasa. Dia juga sebagai kapten di Venezia, bermain dengan 3 back, didampingi oleh Valicante dan juga dengan Santiang. Ya, dia memainkan pertandingan yang sebenarnya ini berat. Makanya saya bilang dia luar biasa tampil di belakang. Tidak mudah untuk menahan pergerakan lini serang dari Napoli yang begitu kuat. Ya, ketika tim asuhan Antonio Conte ini terus bisa membombardir, melepaskan ya bahkan mungkin udah 15 tembakan, 7 on target di sana, tapi tidak satupun gol yang bersarang di gawang Ionut Radu, penjaga gawang dari Venezia. Tapi pujian itu pantas dialamatkan kepada El Capitano Jai Itzes. Itzes mengantongi 2 pemain depan yang paling berbahaya di Napoli, Romelu Lukaku, dan yang kedua adalah Giacomo Raspadori. Bahkan dua-duanya itu ditarik keluar. Raspadori keluar, Okafor mengganti dia di menit 76 kalau nggak salah. Sementara di menit mungkin 86 kalau nggak salah juga, itu Conte menarik keluar Lukaku. Ya, bagaimana Lukaku dibuat frustrasi untuk masuk ke kotak penalti dan ingin mencetak gol, tapi di sana ada Jai Itzes yang memarking terus dia. Ya, sebelum akhirnya dia ditarik keluar dan Simeone yang masuk menggantikan Lukaku. Jadi kalau bisa dikatakan ini berhasil. Sesuatu yang positif bagi Jai Itzes sebelum dia melangkah. Dia bawa hasil aura yang positif ini dengan menahan Napoli itu menuju ke Sydney. Karena dia setelah pertandingan itu langsung berangkat dan diperkirakan Jai Itzes akan tiba hari ini. Ya, entah sore atau malam hari dia akan mendarat di Sydney dan memulai latihan pada besok. Karena waktunya memang mepet untuk masuk ke FIFA Matchday menghadapi Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret nantinya. Tapi pujiannya memang harus dilontarkan kepada Jai Itzes. Jadi wajar kalau klub-klub besar itu mengincar dia. Ya, termasuk Inter Milan, mungkin AC Milan, sebelumnya ada Juventus, banyaklah, Fiorentina, tim-tim Bologna. Ini kalau sampai Venezia terdegradasi, dia pasti akan tetap bertahan di Serie A dan banyak yang ingin mendapatkan jasa dari seorang Jai Itzes ini. Syukur, alhamdulillah, bahwa Jai Itzes tidak mengalami cedera. Dia bermain full di belakang. Ya, dan ketika dia tidak cedera, ini satu hal yang bagus untuk bermain melawan Australia. Yang saya takutkan teman-teman, kalau dia mengalami masalah, dia cedera, dia tidak ada di belakang, ini goyah menghadapi Australia. Karena dia ini kapten pemain yang punya visi luar biasa, ketenangan dia di belakang, intercept dia, duel bola atas selalu dia bisa unggul. Dan itu yang dilakukan terhadap, kalau kita bisa melihat, ya memutar lagi rekaman pertandingan dengan Napoli, top Jai Itzes. Jadi makanya Patrick Kluivert boleh ya senang, lega karena dia bisa tampil melawan Australia. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara.